Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah, NIM 932611119 kelas PGMI 4A. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem respirasi pada manusia. Di dalam materi sistem respirasi pada manusia terdiri dari 3. Pertama, pengertian pernapasan dan respirasi. Kedua, struktur dan fungsi respirasi. Yang ketiga, jenis-jenis respirasi. Yang akan kita bahas pertama, pengertian pernafasan dan respirasi. Nah, apa sih pernafasan dan respirasi itu? Pernafasan adalah memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan respirasi, proses mengambil oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida dan air, atau juga dikatakan pembakaran zat makanan atau nutrisi di dalam mitokondria dengan bantuan oksigen dan enzim untuk menghasilkan energi. Perbedaan pernafasan dengan respirasi. Nah, di sini ada pun perbedaan antara pernafasan dengan respirasi. Pernafasan sendiri, yang pertama, pernafasan merupakan proses mekanik. Nah, sedangkan respirasi prosesnya secara kimiawi. Yang kedua, pernafasan terjadi antara lingkungan dengan tubuh. Sedangkan respirasi terjadi di dalam sel atau juga disebut mitokondria. Tujuan pernafasan pertukaran gas dan lingkungan ke dalam tubuh. Nah, sedangkan respirasi tujuannya memecahkan nutrisi untuk menghasilkan energi. Struktur dan fungsi respirasi. Nah, ini dalam pembahasan kedua, kita simak gambar berikut ini. Nah, dalam struktur dan fungsi respirasi ini kita tengok gambar di sini. Ada rongga hidung, faring, bronkus, dan masih banyak lagi. Nah, dalam sistem dan fungsi respirasi ini kita bernafas dengan menggunakan hidung. Udara masuk melewati hidung atau mulut. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir. Rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Sedangkan selaput lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Kemudian udara melewati faring atau tenggorokan. Nah, faring tersebut ada 2 cabang pipa yang disebut bronkus. Masing-masing bronkus menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang. Nah, cabang bronkus itu disebut bronkiolus. Bronkiolus berujung pada alveolus. Nah, alveolus itu juga merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus memiliki ukuran kecil, berbentuk seperti kantung yang dikelilingi kapiler. Fungsi utama paru-paru adalah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis
yang disebut pleura. Paru-paru terbagi atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, pada paru-paru kanan memiliki 3 kelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 kelambir. Proses pernafasan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Adanya karbon dioksida dapat dibuktikan dengan menghembuskan udara pernafasan dalam air kapur. Air kapur yang dihembusi udara pernafasan akan menjadi keruh. Nah, sedangkan uap air dapat dilihat pada cermin yang dihembusi udara pernafasan. Cermin yang dihembusi udara pernafasan akan menjadi buram. Karena apa? Karena adanya uap air. Nah, pembahasan selanjutnya jenis-jenis respirasi. Nah, di sini yang saya ketahui jenis-jenis respirasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis-jenis respirasi berdasarkan tujuannya. Antara lain, pertama respirasi eksternal atau juga pernafasan. Yang kedua, respirasi internal atau seluler. Terus yang kedua, jenis-jenis respirasi berdasarkan alat bantu. Yang pertama, pernafasan dada. Nah, dalam pernafasan dada ini melalui proses inspirasi pada pernafasan dada yang terjadi adanya bantuan otot antar tulang rusuk. Nah, dalam antar tulang rusuk ini dibagi 2. Tulang rusuk bagian luar atau juga disebut interkontraktif eksternal dan tulang rusuk bagian dalam atau juga disebut interkontraktif internal. Nah, pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat ke atas sehingga rongga dada dan paru-paru membesar. Akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, sedangkan proses ekspirasi pada pernafasan dada terjadi pada saat otot tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk akan kembali turun sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Visualisasi pernafasan dada dapat dilihat pada gambar. Nah, ini gambar antara perbedaan dada dan perut. Yang atas adalah gambar pernafasan dada. Terus yang kedua, pernafasan perut. Nah, dalam pernafasan perut ada proses inspirasi. Pada pernafasan perut terjadi karena bantu otot diafragma. Nah, apa sih diafragma itu? Diafragma merupakan sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Pada saat otot diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar sehingga rongga dada dan paru-paru membesar. Akibatnya udara masuk ke paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi pada pernafasan perut terjadi ketika otot diafragma bereaksi. Diafragma melengkung ke atas sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Visualisasi pernafasan perut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, gambar yang di paling bawah itu pernafasan perut. Perbedaannya ada pembahasan tadi ya. Nah, tadi kita membahas tentang proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, apa sih artinya itu semua? Nah,
Proses inspirasi itu adalah proses masuknya udara pernafasan pada sistem respiratori, sedangkan ekspirasi proses keluarnya udara pernafasan pada sistem respiratori. Nah, dari sini pembahasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.